Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak awal tadi majlis ini sudah diawali dengan doa, dengan zikir, dilanjut sekarang dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan jadi manfaah dan barokah. Ya, jadi manfaah dan barokah. Kenapa saya ngomong jadi manfaat dan barokah? Karena berkah itu muncul ketika seseorang niat memberi manfaat. Kalau niatnya itu ngasih manfaat, nanti berkahnya muncul. Ya, berkahnya muncul. Nah, akhir zaman ini kita suka lupa, kita pengen berkah, tapi kita enggak cari upaya memberi manfaat. Yang dipikir cuman angka, ya yang dipikir cuman angka, angkanya nambah atau kurang. Contoh, kita tinggal di kampung, kalau tinggalnya di pinggir jalan raya utama ini, contoh ini susah diterapkan, tapi kita ini kan orang kampung, tinggalnya di jalan-jalan yang arahnya ke perkampungan. Di situ banyak tetangga yang buka kios, buka warung. Ada yang mungkin buka warung kecil jual gorengan, ada yang jual gula teh, ya ada yang mungkin jual A, jual B, kebutuhan sehari-hari, warung-warung kecil. Mungkin tetangga yang pojok sana jualnya gula teh, yang pojok sana sayur mayur. Tentunya kalau dibandingkan dengan langsung pergi ke pasar, ya pasar langsung, ada selisih harga. Entah berapa angkanya, yang di pasar cenderung lebih murah. Nah, karena kita ini kurang belajar agama, belajarnya ilmu ekonomi, dan kebanyakan kumpul sama ahli dunia, kebanyakan kumpul sama manusia-manusia yang dipikir gimana caranya untung dan gak mau rugi. Yang dihitung cuman angka. Kalau belanja di tetangga pojok harganya 5.000. Kalau di pasar 4.500. Selisihnya 500 rupiah. Nah, kalau belinya itu 1 bulan 30 kali 500 mulai ngitung. Ya. Kalau belinya 1 tahun 30 kali 12 kali 500. Jadi kalau saya ke pasar hemat sekian. Kalau beli di tetangga rugi sekian. Ya rugi sekian. Ini matematika orang yang enggak beriman. Maksudnya imannya ucul. Ya punya iman tapi imannya lepas. Beda matematikanya orang yang ngajinya di Majelis Ar-Raudhah atau di majelis-majelis yang lain. Jadi jangan ngaku ngaji di sini kalau mikirnya enggak seperti ini. Ya kalau mikirnya enggak seperti ini. Kalau beli di pasar saya bisa selisih 500 rupiah. Kalau beli di tetangga lebih mahal 500 rupiah. Tapi kalau saya beli di tetangga, tetangga saya senang. Tetangga saya senang. Tetangga saya
ekonominya bisa aman ya, ekonominya bisa aman. Padahal Nabi saya Muhammad SAW memerintahkan agar seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir berbuat baik pada tetangganya. Tetangganya model seperti apapun, ya tetangganya keyakinannya seperti apapun, pokoknya namanya tetangga wajib berbuat baik kepadanya. Ya hitung-hitungannya memang lebih mahal 500 rupiah angka. Tapi kalau ke pasar saya enggak dapat pahala nyenengno tetangga, kalau ke pasar saya enggak dapat tetangga membuat ekonomi tetangga aman, kalau ke pasar saya tidak mendapatkan tambahan pahala. Akhirnya diputuskan saya tidak akan ke pasar, biar tetangga saya yang ke pasar. Biar tetangga saya yang kulaan di pasar, saya yang beli hasil kulaannya, sehingga tetangga saya senang. Ini karena niatnya ngasih manfaat buat tetangga, nanti uangnya barokah. Hidupnya barokah. Nah yang model begini sekarang sudah ditinggalkan. Betul atau betul? Ya sekarang sudah ditinggalkan, hitung-hitungannya matematika semua. Makanya hidupnya mati-matian. Ya hitung-hitungan ya makanya hidupnya mati-matian. Orang kalau mau berkah ojo hitungan, ya jangan hitungan. Walaupun kita berhitung, tapi jangan hitungan. Itu syaratnya. Kasih manfaat ya nanti barokah. Apapun itu. Punya ilmu, kalau niatnya ngasih manfaat, barokah. Punya kekuasaan, niatnya ngasih manfaat, barokah. Punya tenaga, niatnya kasih manfaat, barokah. Punya rumah, niatnya kasih manfaat, barokah. Ya, makanya Majelis Ar-Raudhah ini meskipun halamannya masih kosong, sebagian yang di sini dikosongkan gitu ya, yang di sana diisi. Kenapa begitu? Karena tetangga saya pengen itu Habib jamaahnya biar parkir motornya di kampung. Biar Karang Tarunanya bisa dapat tambahan penghasilan. Sami'na wa ata'na, siap. Nyeneng notong tonggo. Senengkan banyak orang. Ya nyenengkan banyak orang. Begitu caranya. Kemudian kalau temanmu itu jualan, ojo mbok nyang. Wah, toko ngene koncone dhewe murah. Kalau temanmu yang jualan, ya jangan dinyang, tambahno. Dia beli jualan kopi, secangkir 10.000, mbok nyang, orang 5.000. Enggak 5.000. Giliran kamu pergi ke mall, enggak pernah ngenyang. Betul? Pergi ke, yaitu warung-warung yang jauh, enggak pernah ngenyang. Koncone dhewe ora gratis Pak. Lah mbok gratis. Justru kalau sama temen itu harganya berapa? 5.000. Nomor rekening bawa sini. Tapi randede cilik aku, gaya kan. Randede cilik transfer. Kopinya 5.000, bayarnya 500.000. Wah, koncone mumpul, dungaren kowe. Pisan-pisan apian. Sesuk mbuh. Nah, itu baru namanya sebaik-baik orang yang beriman pada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hanya akan bisa dilakukan kalau orang itu mata hatinya sudah bersinar. Iya. Kalau udah bisa melihat. Ya, kalau udah bisa melihat. Lah kalau masih tertutup, wangel, ngitung. Wah, aku jik rekoso. Saya masih susah. Berarti itu sudah buat stempel. Saya masih susah, sedang susah, dan akan selalu susah. Wong sing sugih ki sing ora tau rumangsa melarat. Ya, wong sugih tenan ki sing ora tau rumangsa melarat. Itu baru orang kaya.
Ketoke ra duwe dhuwit tapi sugih mesem. Ana sing duwe akeh, sugih merengut. Kelihatannya nggak punya uang dia, tapi senyumnya itu murahnya luar biasa, kaya senyum dia. Karena hatinya itu luas. Tapi ada orang itu yang angka duitnya banyaknya luar biasa, cemberutnya juga luar biasa, senyumnya susah. Senyumnya tergantung angka naik senyum, angka turun cemberut. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah kita terus tiap Jumat minimal belajar ya, minimal belajar. Buat diri kita sendiri, biar hidup kita ini benar. Biar hidup kita semakin baik, biar hidup kita semakin manfaat. Karena Allah Ta'ala itu udah ngasih tahu kita, cuman kitanya yang gak denger, gak lihat. Hidup itu sesaat dan tidak bisa diulang, setelah itu ke akhirat. Di sana cuman ada dua tempat, dalam nikmat atau di azab. Na'udzubillah min dzalik. Ini bulan yang lalu kita mendengar berita di televisi digital tuh ya, di tayangan-tayangan entah platform media sosialnya apa. Ada beberapa sedikitnya dua orang sama-sama ngasih sambutan halal bihalal. Seger, wajahnya ya seger, nggak ada tanda-tanda wajah sakit, ngasih sambutan tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia. Jadi yang hadir di sini aja rumangsa, sesuk aku seger. Nek tak layat ya mbuh. Ya aja sesuk tapi. Tidak ada yang tahu, mudah-mudahan semua panjang umur sehat walafiat. Amin. Fi taatillah. Tapi jangan ngomong saya akan jadi baik nanti, enggak usah. Saiki aku sinau ben dadi apik. Sekarang saya pengen jadi orang yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Karena kita enggak tahu kapan akan pergi meninggalkan dunia ini. Enggak ada yang ngerti. Apalagi umur-umur saya 51 mulai lewat ya, 51 mulai lewat. Itu harus semakin sering mengingatkan. Karena kalau umur udah 40 tahun itu perjalanan waktu seperti terhenti, enggak terasa itu perubahannya. Ya perubahannya enggak terasa, tiba-tiba 50, tiba-tiba 60, tiba-tiba 70, tiba-tiba tulisan di kuburan. Ya itu udah pasti, jadi jangan pakai yojo, ora mesti kuwi. Jangan gaya-gaya menghibur diri sendiri, itu pasti. Makanya tiap Jumat kita ngaji, kita cari ilmu. Bukan untuk apa-apa, biar kita jadi orang yang betul-betul bisa nikmat hidupnya, dunia dan akhirat. Nah insya Allah kita akan lanjutkan hikmah yang kemarin sudah kita pelajari kalimat awalnya, malam ini insya Allah kita tuntaskan. Insya Allah, hikmah yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusyriku qalbun suarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana kalbu itu bisa memancarkan cahaya sementara gambar-gambar jagat raya ini dunia itu nempel di cermin hatinya, tercetak di situ. Kemarin sudah kita bahas, itu yang pertama. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahawatih. Bagaimana seseorang bisa berjalan menuju Allah sementara ia terbelenggu oleh keinginan-keinginan nafsunya. Saya terjemahkan dulu ya, dibahasnya nanti habis ini insya Allah. Mudah-mudahan saya dikasih pemahaman, antum juga insya Allah ya. Dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghalafatih. Bagaimana seseorang itu akan sampai di hadapan Allah Ta'ala sementara dia belum bersuci dari junub kelalaian-kelalaiannya. Maksudnya belum bersuci dari dosanya. Yang keempat, wa am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrar
wa huwa lam yatub min hafawatih. Dan bagaimana seseorang itu ngaku, ya, seorang itu ngaku atau berharap bisa mengerti rahasia-rahasia yang tersembunyi dari segala ilmu, ya, rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik hikmah-hikmah penciptaan jagat raya. Sementara dia belum bertobat dari ketergelincirannya, dosanya. Monggo diunjuk rien, ini yang dibahas abot soalnya. Ya, sambil minum, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini, ini perlu saya jelaskan di awal biar nanti tahu maksudnya kenapa kita harus belajar ini gitu ya. Pertanyaan pertama dan pasti sudah terjawab. Jagat raya itu jalan sendiri atau ada yang menciptakan? Ada yang menciptakan. Makanya kita langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Jadi selesai ya, maksudnya enggak usah belajar ilmu mencari Tuhan. Urip kok mencari Tuhan. Nah, kita sejak awal itu sudah ketemu sama Tuhan. Itu Islam. Jadi Islam itu dari awal sudah ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Jagat raya ini ada yang menciptakan, hanya satu. La ilaha illallah. Itu yang pertama ya. Nah, sekarang saya mau nanya. Bisa merasakan enggak kalau kita punya Tuhan? Kalau menengah apa ini? Contoh ya, saya turunkan sedikit pertanyaannya. Yang sudah menikah para suami, yang sudah menikah angkat tangan. Terus ngaku loh ya, walaupun mungkin belum pakai surat ngaku. Ya, mohon maaf ya para suami, sudah bisa merasakan punya istri belum? Sudah ya? Contohnya ya, mulai telat ana sing bengoki. Itu rasanya punya istri, betul? Ya. Jadi kalau lagi duduk sama temen, ya asyik-asyiknya duduk sama temen, tapi jamnya sudah agak lewat. Tenang atau rodok kemerungsung? Kemerungsung. Gara-gara siapa? Ibu jangan ikut jawab. Gara-gara punya istri. Jadi kroso nih, punya istri. Itu berarti duduk sama temennya bisa merasakan kehadiran istrinya. Kan luar biasa ya, luar biasa. Para istri juga saya mau nanya, yang sudah punya suami, enggak usah angkat tangan. Ya, udah punya suami. Dulu sebelum menikah, keluyuran rodok bebas, kesana sini bebas. Pilih baju terserah, warna model bebas. Kalau sekarang bebas atau agak terkekang? Bu, jawabannya bebas, yang mengekang saya kok. Kesroh itu. Ini istri-istri kan mungkin komplain itu. Wah, saya enggak bisa keluar, dilarang suami. Ini dilarang suami, ini enggak boleh sama suami. Sehingga dia bisa merasakan kehadiran suami dalam hidupnya, itu yang saya maksud. Ya, kehadiran suami dalam hidupnya. Sehingga dia hidup itu enggak bisa putus dari bayangan istri atau bayangan suami. Clear? Jadi kuasanya istri itu terasa, kuasanya suami itu terasa. Oke, pertanyaan saya, udah merasakan kuasanya Allah belum? Kan orang yang wani jawab toh ya, masih lebih terasa kuasanya istri gitu ya. Masih lebih terasa kuasanya suami, pasangan, daripada kuasanya Allah Ta'ala. Itu satu sisi.
Punya teman kaya raya, ini contoh, punya teman kaya raya dan temannya terbukti dermawan. Kalau butuh sesuatu ngomong, belum sempat ngomong sudah ditransferi. Kalau punya teman seperti itu kan mungkin ada yang ngalami punya teman baiknya seperti itu ya. Itu terasa atau kebaikannya teman terasa ya. Sehingga begitu sirah rodok mumet, butuh duit. Yang ingat siapa? Wajah temannya langsung jeng. Wah, ono dhek aman. Ada dia aman. Karena sudah merasakan nih, kebaikan temannya itu tulus. Sehingga dia merasa aman, gak akan pusing saya. Karena saya punya teman yang baik. Betul atau betul? Pertanyaannya. Untukmu itu ada enggak yang lebih dermawan dari Allah Tuhanmu? Nek kon mikir mesti ya bingung jawab itu ya. Sekarang pakai hitung-hitungan saja. Lah kalau saya, Anda, kita percaya jagat raya ini penciptanya cuma satu, Allah. Lah terus kita ini sama Allah enggak minta disuplai, oksigen dikasih, tempat dikasih, semuanya dikirimkan. Tanpa kita minta. Nah kalau kita merasakan Allah itu sugihnya seperti itu, baiknya seperti itu, mestinya kalau ngadepi urusan duit tenang apa mumet? Nyatane? Harusnya tenang, tapi kenapa kok faktanya mumet pusing, betul kan? Berarti kita kan belum bisa merasakan itu kemahakayaannya Allah, belum bisa merasakan kemahabaikannya Allah, belum bisa merasakan kemahadermawanannya Allah, belum bisa merasakan kemahapengertiannya Allah. Betul? Ya. Berarti untuk merubah hati jadi sadar punya Allah dan merasakan semua itu penting atau enggak penting? Penting. Dan teramat sangat penting. Karena kalau kita bisa begitu, hidup itu jadinya enak, tenang. Dan Allah tuh udah ngomong, cetok wae ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Wis to. Nek pengen hatimu tenangis zikir eling aku, nek ora eling aku wis mumet awakmu. Nek eling marang awakku tenang pikiran lan hatimu. Jadi kalau kamu mau tenang, ingat aku, ingat Allah. Cuman itu, hanya dengan bidzikrillah, ingat Allah, tatmainnul qulub, hatinya siapapun akan menjadi tenang. Lah udah dibilangin gitu tambah masih ngasih jawaban terus kok. Tenang, nanti Allah akan bereskan. Tenang ya tenang, tapi piye? Ruwet lagi. Loh, nanti Allah yang akan selesaikan. Ya Allah selesaikan, tapi faktanya mana? Masya Allah. Gak bisa melihat dia, kuasanya Allah itu luar biasa. Bu, capek enggak bersihkan kamar bu? Kamar ditutup, dikunci rapat-rapat 1 bulan, dibuka masuk ada debunya. Aneh atau enggak aneh? Iya, padahal bukan di padang pasir nih. Mejanya tiba-tiba 1 bulan sudah ada debunya. Siapa yang ngirimkan debu itu masuk ke situ? Nah, kalau kamar rapat aja debu bisa masuk, lah kok kamu masih bingung rezekimu bisa nyampe atau tidak? Kan model-model menungso ora cetha ya. Makanya kita belajar ya, kita belajar dari ahlinya yaitu Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari rahimahullah. Beliau ini pakarnya, ahlinya. Ahli otak-atik hati. Ya, ahli reparasi hati. Ahli bereskan hati. Makanya dikasih pertanyaan, apa bisa gitu loh. Apa ya iso? Apa mungkin? Itu maksudnya tidak mungkin bisa. Ya, tidak mungkin bisa. Hati itu menjadi bercahaya kalau di hati ini masih ada kebendaan. Maka di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, kalau hati masih ada kebendaan. Yang kedua, kalau
dia masih dikuasai oleh syahwat, keinginan nafsunya. Yang ketiga, kalau dia belum membersihkan diri dari kelalaiannya. Yang keempat, kalau dia belum bertobat dari dosa-dosanya. Hasilnya apa? Kalau hatinya itu sudah bersih dari dunia, hasilnya hatinya bercahaya. Kalau hatinya bercahaya, kelanjutannya adalah maka dia bisa berjalan ke Allah karena dia mampu menundukkan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan nafsunya. Kalau dia berhasil menundukkan keinginan-keinginan nafsunya, maka hasilnya dia akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia betul-betul bisa merasakan tuh kebesarannya Allah, bisa merasakan kedermawan Asmaul Husna itu semua bisa dia rasakan itu ya. Maknanya itu seperti apa? Kalau dia udah bisa merasakan seperti itu, maka hasilnya ya dia akan bersih dari segala dosa. Kalau udah seperti itu, maka Allah akan kasih ilmu-ilmu rahasia. Maka kalau ada orang ngakunya ahli ilmu, tapi masih terbelenggu sama syahwatnya, masih berbuat dosa tanpa istighfar, tanpa tobat, masih yang dipikirkan dunia, maka ilmunya adalah ilmu setan, bukan ilmu yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Nah, sekarang dijelaskan satu persatu. Jadi rangkaiannya itu seperti itu, stepnya seperti itu. Maka step awal adalah kosongkan dunia dari hati. Gampang itu, asli gampang. Bukan gak boleh, pengen loh ya. Punya dunia bukan gak boleh loh. Boleh punya dunia. Sekarang saya mau kasih satu percontohan yang nanti jenengan akan belalak. Ya kan belalak. Kakek kita semua ini umat manusia siapa? Nabi Adam alaihi salam. Betul? Nenek kita semua ini siapa? Siti Hawa alaihi salam. Siti itu dari Sayyidati, tuanku perempuan, maka disingkat jadi Siti. Itu bahasa dari bahasa Arab jadi bahasa Mesir, jadi bahasa Melayu, jadi bahasa Indonesia. Siti. Jadi kalau ada yang namanya Siti ini patut bangga itu. Karena orang tuanya manggil dia Siti. Tuanku, anak diceluk tuan kan, luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah. Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa alaihassalam itu pertama kali tinggal di surga. Dengan segala macam penafsirannya para ulama saya nggak akan bahas. Udah pernah kita bahas ya. Tinggal di surga, udah singkatnya begitu. Yang jelas surga itu pasti enak. Yang jelas semua yang ada di jagat raya sampai hari kiamat, indahnya seperti apapun, tidak akan menyamai sekian per juta keindahan surga. Jadi kakek nenek kita itu sudah merasakan semua nikmat, sudah melihat semua nikmat dan berada di tempat yang paling nikmat. Setelah itu oleh Allah Ta'ala ditugaskan jadi khalifah di bumi. Cek, ada enggak riwayat Nabi Adam bawa buah dari surga dibawa ke bumi? Enggak ada. Nabi Adam membawa satu harta surga dibawa ke bumi? Enggak ada. Apa yang dibawa? Dedaunan yang jadi pakaian. Iya, dedaunan surga yang jadi pakaian. Ketika makan buah khuldi, maka saat itu kan pakaiannya lepas, maka ambil dedaunan. Intinya
tidak bawa apa-apa kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Bahasa bebasnya begitu. Ya. Tidak bawa apa-apa kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya sampai ke bumi. Pertanyaan saya, Nabi Adam paham nggak jenis kemewahan? Paham toh ya? Mau sudah pernah di tempat yang paling mewah, betul? Paham enggak semua jenis kenikmatan? Paham, karena udah pernah merasakan semua rasa nikmat, betul? Makanya Nabi Adam AS mengajarkan pada anak cucunya, jangan kamu hidup nyari kenikmatan dunia ini, palsu kabeh iki. Satu-satunya kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini adalah apa? Istriku Hawa alaihissalam, bojoku, bojo. Dunia mata wa khairu mataiha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan belaka. Yang paling bagus perhiasan dunia al-mar'ah shalihah. Begitu disampaikan. Wanita yang shalihah. Maka Nabi Adam kakek kita sampai ke dunia ini enggak kemudian wow lihat pohon, wow lihat gunung, wow lihat laut. Ya kalau lihat subhanallah bukan wow. Yang wow kan kita ya. Wow, Nabi Adam subhanallah, keindahan ciptaan Allah. Iya. Tapi yang dicari bukan itu. Siapa yang dicari? Yang paling indah di buminya Allah yaitu wanita yang solihah. Maka begitu landing ke bumi hanya cari istrinya, gak cari yang lain. Lah kamu udah tahu begitu kok hidupmu tambah ninggalin istrimu. Dan cari kenikmatan yang lain. Bu, iya hari ini aku bela kamu bu. Saya urung rampung, mau coba pedot nang gini loh ya. Belum, ini kisah harus diselesaikan, kalau enggak kan repot ya. Nah sebaliknya juga, Sayyidatuna Hawa alaihissalam, udah tahu surga dan segala isinya. Sampai ke bumi, yang enggak cari nikmat dunia. Karena tahu ini palsu semua, karena udah ngerti aslinya seperti apa. Seperti ibu-ibu yang beli emas dulu ya, pergi umroh beli emas, ya kemudian di pasar Mekah sana beli emas-emasan, emas palsu itu ya, warnanya saja yang sama. Yang ahli emas nggak usah dipegang paham, alah palsu. Lah apa mau seneng-seneng bek palsu? Palsu kok dibangga-bangga, yang mbok nggo ya gak apa-apa, tapi ojo seneng-seneng merasa ini emas, ngaku palsu gitu aja ya. Ini palsu. Lah karena udah paham yang asli, jannah itu seperti apa, lihat yang di dunia indahnya seperti apapun ki ya, orang ketarik, gak tertarik. Maka yang dicari oleh Sayyidatuna Hawa bukan apapun, hanya satu yang dicari, zauji, mana suamiku. Makanya iki wedok-wedok kadang golek kudung orang golek bojo. Kerudung dicari, baju dicari, suaminya enggak pernah dicari. Wongnya ya teko. Adil ya, satu-satu ya. Memang di awal kan ladies first, perempuan dulu yang kita harus tunjukkan kehebatannya, betul ya? Tapi ya ujungnya tetap harus juga yang perempuan cari, yang laki suaminya. Saling mencari. Makanya Nabi SAW menyatakan, hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Kata Nabi Muhammad SAW, saya dijadikan menyukai dunia kalian 3 hal. Ya, dunia kalian bukan dunia saya. Tapi dunia kabeh ini kata Nabi SAW, dunia kalian bukan dunia saya. Ini bukan dunianya Nabi Muhammad SAW, donyamu iki. Udu donyaku, begitu kata Nabi Muhammad SAW. Min dunyakum. Bukan dunia saya, duniakum, dunia kalian. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Apa itu yang disebutkan Nabi? Pewangian, ya. Kemudian wanita, yakni istri yang solihah. Jadi orang-orang soleh itu ciri-cirinya kesenangannya keluarganya. Makanya orang Jawa itu udah paham, mangan orang mangan saya penting. Kumpul lawakmu, orang kumpul ruwet golek mangan. Aduh ini kok tegang semua kenapa nih?
Wong saya ini enjoy, bersemangat ya, bersemangat. Clear? Jelas? Jadi gampang wis. Ngentek nang donya gampang, betul ya? Gak usah mikir, gak usah mikir A, B, C, gak usah dipikir. Hilangkan tuh dalam hati. Nah tapi kita boleh menikmati, boleh. Ngincipi itu boleh dinikmati. Syaratnya jangan disimpan di dalam. Contoh ya, contoh. Ini kopi, ada yang ngejok silahkan jok. Boleh enggak dinikmati? Boleh, segelas, 2 gelas, 3 gelas. Nah kalau kamu menikmati 200 cangkir, tapi enggak kamu keluarkan. Pertanyaan saya, selamat atau diselamati? Hah? Selamat atau diselamati? Diselamati, buat selamatan, tahlilan langsung ya. 200 cangkir enggak dikeluarkan. Makanya boleh diincipi ya, dan segera dibuanglah lagi. Itu hidup itu udah dikasih gambaran sama Allah begitu. Ojo mbok simpen, tokno. Keluarkan itu. Jangan disimpan. Makanya syaratnya gak boleh dunia itu ada di dalam hati. Boleh ditaruh di sini, bebas. Di luarmu bebas, tapi jangan sampai nempel di hati. Nempel aja nggak boleh, apalagi disesel-sesel neng hati. Masya Allah. Mobil, rumah, handphone. Siapa yang pernah handphonenya jatuh pecah? Nah, coba dicek, waktu handphonenya pecah, hatinya ikut pecah enggak? Maksudnya, aduh, kok gini ya? Waduh, kapan suatu kunai? Wah, ya kan begitu ya? Berarti kan hati kita kena, handphonenya pecah, nyeret hati kita. Kayak Ali ya, handphonenya pecah, semoga hatinya yang enggak. Anak saya itu tak belikan handphone murah buat komunikasi ya, buat komunikasi. Nah, kok handphonenya itu tiba-tiba garis. Terus dia ziarah ke makam ayah saya. Saya bapaknya ya tahu tuh ya. Ya, mesti gumun kok ngerti ya Bu ya ini. Ziarah ke makam ayah saya. Terus kakaknya ditraktir, adiknya ditraktir gitu ya. Terus tawasul, ya Allah semoga diganti. Ali Abdul Qadir itu. Kakak-kakaknya ya menikmati, lanjut traktirannya. Insya Allah kabul doamu gitu ya. Insya Allah doamu kok kabul. Nah itu enggak usah ditaruh di hati, handphone pecah ya minta lagi gitu loh, paham ya? Handphone pecah minta lagi. Ya betul kita disuruh jaga, dijaga, tapi jangan dimasukkan ke hati. Apapun itu. Gampang toh? Gampang. Nah itu kalau udah enggak di hati, nanti tiba-tiba itu murup hatinya terus jadi gamblang lihat hidup ini. Ya Allah, urip ki mung kaya ngene. Lah kok digawe ruwet? Ya Mas Cahyo ya. Kok digawe ruwet? Kan namanya cahaya. Kalau udah bercahaya kan gamblang, tapi kalau cahayanya mati kan ruwet. Kalau cahaya hati kita tuh mati kan jadinya ruwet. Tapi kalau ngurup, ketokan kabeh. Oke udah nabrak tembok lah apa ya. Jawaban orang ketokan. Mas itu tembok jangan ditabrak. Ya, berhenti. Yang dengar tadi, di tembok. Orang apa-apa, orang ketokan kok. Diingatkan dia nggak mau dengar, mau dia nggak lihat ya. Tiba-tiba mak jeduk. Ya untung kalau cuma jalan, pas melayu. Kalau lari ya geger otak. Nah orang-orang yang melihat itu tadi, itu yang bisa melihat hakikat kehidupan ini tadi, hatinya bercahaya, maka tugasnya ngasih tahu orang lain. Nah itu repotnya di situ. Ngasih tahu orang lain. Bukan bukan marahin orang loh, ngasih tahu. Jadi hatinya sayang, ya Allah sana, ya Allah kesian. Kadang-kadang kesian tuh yang bengok, hei hati-hati tembok. Dikira ngamuk, kaget tuh ya.
Dikira ngamuk. Padahal memang urgent kalau nggak diteriakin nanti nabrak bisa mati. Gitu. Ya resikonya orang neriakin ya dimarahin orang itu resiko ya pantes wong rodok banter suarane. Ora ada yang merasa terganggu, yang penting orang selamat. Fokusnya orang-orang yang hatinya terbuka itu ya. Dengan caranya masing-masing. Nah, kalau udah bisa nyingkirkan itu, enak hidup. Jadi prosesnya kita, antum semua ini boleh punya semuanya, jangan taruh di hati. Wis, gampang ya. Contoh, kamu punya tabungan 100 juta, nabung 10 tahun. Besok mau kamu pakai buat melamar anaknya Pak Lurah. Udah ACC Pak Lurah, entah Pak Lurah kampung mana ya. ACC kalau anaknya buat kamu. Besok mau melamar. Nah kok kebetulan besok itu Pak Demu masuk rumah sakit butuh operasi biayanya 99 juta. Pak Demu enggak punya duit. Pertanyaan, calon bojo apa Pak D? Ayo, calon bojo apa Pak D? Calon bojo apa Pak D? Pak D jenengan pun pun lami. Insya Allah jawet, gitu kan ya. Pak D, ya, paman kamu kan hidup sudah lama gitu ya. Insya Allah panjang umur, insya Allah saya doakan tanpa operasi selamat gitu. Iki sesuk aku meh ngelamar iki, nabung 10 tahun. Karena hatinya belum percaya, masih takut, khawatir. Gak ngerti mana ini penting, mana yang lebih penting, mana ini urgent, mana yang lebih urgent, darurat, mana yang super darurat, gak ngerti. Makanya yang udah kebuka tadi, gak bingung dia ke rumah sakit, langsung dia pergi ke bagian kasirnya itu ya, saya deposit untuk paman saya operasi yang benar. Nih 100 juta kurang 1 juta. Iki ono sak yuto, alhamdulillah. Moro Pak Lurah. Kalau diizinkan saya mau melamar anak Bapak dengan uang 1 juta ini. Kalau ditolak nasib saya. Masya Allah. Tanya Pak Lurah. Katanya kamu punya tabungan banyak, cerita. 1 juta saya kembalikan, saya terima dan saya kembalikan, ini 200 juta buat kamu. Masya Allah, kaget. Sekira-kira aku yang gawe sinetron modelnya ngono gitu. Kan kalau saya buat sinetron nanti modelnya seperti itu, kaget. Loh, jangan Pak, enggak, saya mau cari menantu yang seperti kamu. Dia yang bisa memikirkan siapa yang butuh ditolong lebih dahulu. Jadi nanti saya enggak akan khawatir lagi, saya pasti akan kamu urus. Masya Allah, bagus. Sekarang aja akad nikahnya. Jadi itu jadi enteng gitu loh, enteng. Dia tahu hidup ini Allah yang ngatur, ada Tuhan, ada Allah. Dia tugasnya cuma saya jalankan kewajiban saya. Mana yang lebih penting? Contoh ya, Afwan ini mungkin ada yang pernah ngalami. Kamu naik mobil, lihat orang terkapar di pinggir jalan, kemudian yang di pinggir jalan itu stop mobil kamu, ya minta tolong ini bantu bawa ke rumah sakit. Jelas yang minta tolong ada Pak Lurah, Pak RT, misal gitu ya, orang-orangnya jelas semua. Tolong bawa rumah sakit. Sementara kamu berangkat ke akad nikahmu. Pertanyaannya, silahkan bawa masuk ke mobil atau akad nikah? Nah aku ya gampang, masuk. Ya, ada yang bisa nyupir, ada, gawanan mobilnya. Ngono selesai masalah. Aku tak akad nikah, kan gitu loh ya. Kan yang dibutuhkan bukan sayanya, tapi mobilnya. Gitu aja kok repot. Karena Padang tadi iso mudeng sing dibutuhkan mobilnya, bawa saja. Salah satu ada yang punya motor, antarkan saya tak nikahan gitu ya. Itu contoh. Itu bisa begitu kalau hatinya bercahaya.
dan sebetulnya hatinya sudah bercahaya, masalahnya ketutupan. Ya, ketutupan. Sama apa? Sama gambar-gambar dunia. Jadi kok gambarnya dicabut satu, bleng padang. Dua, saya padang. Enggak ada gambare, terang benderang. Ini kan banyak lampu nyala ya. Nah kalau ditutupi sama kertas hitam itu, jadinya nyala atau redup? Redup. Bukan enggak ada cahayanya, tapi ketutupan. Nah kalau tutupnya dicabut, padang. Makanya jangan berkata, saya mau cari cahaya. Itu kalimat salah. Karena cahaya itu sudah Allah kasih dalam diri kita. Tinggal ambil saja tutupnya, singkirkan tutupnya. Makanya dikatakan tutup inilah dalam bahasa syariat namanya hijab, ketutup. Ya, yang nutupi siapa? Ya kita sendiri. Itu maksudnya Allah terhijab, kita terhijab dari Allah itu terhijab oleh keinginan-keinginan duniawi kita sendiri, ditaruh di hati. Singkirkan itu, buang. Ya latihan, enggak latihan ya enggak bisa. Tak buang kabeh, latihan. Ojo gaya. Yalah, latihan dari yang kecil-kecil. Misalnya gini, kamu punya hutang 10 juta. Temenmu punya hutang sama kamu 15 juta. Untung apa rugi? Kamu punya hutang sama orang 10 juta. Teman kamu punya hutang sama kamu 15 juta. Berarti kamu punya uang berapa nih kalau dibayar? Punya 5 juta. Tapi faktanya temanmu enggak bayar-bayar. Jadi hutangmu 10 juta sama temanmu enggak bayar. Betul? Tapi kan kamu punya toh kemampuan membuat temanmu tidak merasakan yang kamu rasakan. Saya punya hutang 10 juta ini enggak enak, enggak bisa bayar, enggak enak. Itu teman saya juga merasakan yang sama. Dia enggak merasa enggak enak. Nah masalahnya orang yang ngutangi saya ini enggak punya rasa seperti saya. Betul kan? Nah kalau kamu sudah enggak ada dunia di hatimu tadi, enggak ada gambar dunia, kamu akan telepon temanmu dan berkata, bro ya hutangmu lunas. Sanggup? Nanya saya, sanggup? Semoga disanggupkan, amin. Kan gitu. Itu ngetesnya begitu, orang lagi utang 10.000, mbok hitung-hitung terus. Oh, saya enggak ada cinta sama dunia, enggak ada dalam hati saya. Lah kancane utang 10.000 ditagih 7 tahun. 7 tahun ditagih itu 10.000, urung bayar lho iling lho. Itu nanti kita nyeksa diri kita sendiri, makanya harus dilatih. Jadi mulai nyabut satu demi satu. Jangan gaya, kadang gaya tuh kerjaannya setan, panas-panasnya sama setan, kamu gak cinta sama dunia. Berikan rumahmu, berikan mobilmu, berikan ke orang-orang, berikan semua. Wah los, gak ada dunia. Hari pertama, begitu entek, setan ini teko kabeh, piye, nanti apa-apa wis saiki. Langsung mumet ya kan, ruwet. Akhirnya jeduk-jedukan kepala ke tembok gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Bukan begitu. Ya bukan begitu. Step by step, dilatih sedikit demi sedikit. Makanya syariat kan ngajari kita suruh sedekah. Sedekah itu kan latihan melepas dari hati. Ya, latihan melepas dari hati. Suruh mesem, senyum sama orang. Loh itu ngasih orang senyum tuh luar biasa loh itu. Ora kenal apa, kayak mesem nih. Sopo dia tak kayak mesem nih. Kan begitu, setan kalau masuknya kan begitu. Tapi kita suruh ngasih gitu. Suruh melepaskan diri kita ini yang dunia-dunia itu dari kita. Cul. Nah kalau itu sudah, latihan itu jalan, cahaya murub, maka langsung flow berikutnya jalan itu. Step berikutnya itu akan otomatis jalan. Apa tadi itu? Maka dia akan mampu berjalan ke Allah Ta'ala. Mampu berjalan Allah gimana? Diajak sholat gampang. Diajak pengajian gampang. Diajak zikir gampang. Diajak silaturahim
gampang. Pokoknya diajak ke Allah itu maksudnya diajak amal soleh, gampang. Gak abot, gak ruwet, gak mumet, santai dia. Tajak tilek yuk, ayo siap. Ayo ewangi kena khataman Quran, muqaddaman, ewangi sak lembar. Oh siap, sak juz sisan. Enteng dia. Kenapa jadi ringan? Karena tadi dunia sudah mulai terkikis, cahayanya mulai memancar. Sehingga dia bisa mengalahkan keinginannya sendiri. Contoh diajak pergi pengajian, kok pas pertandingan final Piala Dunia. Ini contoh paling gampang tuh ya. Nanya, pengajian apa final? Bilang sama Habibnya, Habib ini pas Jumat malam Sabtu final Piala Dunia. Mau tak ajak nobar. Ya saya ajak nobar, selesai nobar kita pengajian, kan bisa diobrolkan ya, kita bisa ada diskusi. Ini pernah terjadi sama beberapa ulama, ada contohnya saya nggak salah ngomong ya, bentuknya bukan sepak bola final gitu bukan, tapi bentuk yang lain. Jadi ketika punya keinginan besar di saat yang sama diajak oleh seseorang misalnya untuk mendamaikan orang yang bertikai, urusan akhirat. Itu kalau orang udah hatinya bercahaya, mudah dia menyingkirkan keinginannya sendiri dan dia korbankan untuk kepentingan orang lain yang kepentingan orang lain tadi itu menjadi kepentingannya. Karena kalau dia wujudkan hajat orang, hajatnya diwujudkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar wujudkan hajat orang lebih utama daripada iktikaf selama 70 tahun dan seterusnya. Ya, gimana caranya? Balik lagi intinya hatinya murub, bercahaya. Sehingga dia bisa tahu, oh ini nafsu saya, keinginan saya. Sudah, bukan tidak boleh punya keinginan, tapi tidak boleh dikuasai oleh keinginan. Manusia enggak punya keinginan mati. Mangan, ora pengen. Makan kamu, gak pengen. Minum, gak pengen. Tidur, gak pengen. Ya mati ya. Ya boleh, punya keinginan itu bagian dari tubuh manusia. Tapi tidak boleh dikuasai oleh keinginan. Pengen makan. Wayai poso yang empeten sik to ya. Contohnya begitu, ini kan waktu puasa, ditahan. Pengen makan, anaknya nangis, lapar. Bapaknya pengen makan. Ini kalau enggak menguasai syahwatnya kan ya, nak, gue cilik lu kuat, bapakmu gak kuat dia. Diwalik sama dia. Ya dibalik, ya dikuasai hawa syahwatnya, keinginan menguasai dia. Itu almarhum mertua saya, Habib Ali bin Muhammad Anis Al-Habsyi, putranya Habib Anis yang paling tua ya. Habib Anis itu punya anak yang paling tua namanya Ali, itu mertua saya, rahimahullah. Nah ketika banjir di Solo ya, tahun 66 ya, banjir di Solo itu kan Pasar Kliwon ini kelelep tenggelam tuh. Ya, Pasar Kliwon tenggelam. Jadi banyak yang ke Masjid Riyad itu untuk naik lewat menara perlunya di atapnya masjid itu. Wung-wungannya masjid. Jadi di atap-atap rumahnya orang itu. Ya termasuk di situ ada Habib Anis ya. Ada yang Husin, kalau saya nggak salah, mertua saya Habib Ali almarhum rahimahullah, dan beberapa putra-putra yang masih kecil-kecil, ya masih kecil-kecil. Nah masaknya air, kalau mau makan ya tinggal nyiduk loh, banjir loh ya, nyiduk. Nah saat itu makanan yang paling mahal tuh punya telur godok, itu paling mahal. Nah kebetulan telur godok itu cuma satu, ya cuman satu, godok sama Habib Anis. Maka sama Habib Anis namanya bapak ya, diserahkan anaknya itu, mertua saya itu, Ali makan. Nih, nah, gandeng ini mertua saya sudah belajar al-hikam dari bayi kelihatannya ya. Enggak dikuasai hawa nafsunya, syahwatnya. Ya ngomong, enggak ayah yang makan duluan. Loh, ayahnya juga orang soleh Masya Allah, jawabannya enggak,
kamu makan duluan. Jadi itu ya cuman ayel-ayelan kamu duluan. Bapak sama anak, yang satu sudah sangat bapak, yang satu masih anak seperti itu. Coba kalau kita jadi anaknya bagaimana? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Itu namanya mukabbal, dikuasai oleh keinginan-keinginannya. Punya keinginan banyak, bagus, tapi jangan dikuasai. Saya pengen, oke, enggak apa-apa. Tapi jangan nguasain kamu keinginannya, jangan. Wajar manusia punya keinginan, tapi enggak boleh menguasai. Sana kamu, kalau lagi mau saya pakai, sini. Kalau enggak, sana. Itu asyik nanti. Ya, hidupnya jadi berwarna dan bervariasi. Ibarat makan itu pagi soto ya, sore itu dia sudah makannya ala Eropa, ya, malam itu dia makannya mungkin ala Asia Timur ya, dia bisa ngerasakan semua, tapi nyicipi, enak, enak, karena bisa menguasai nafsunya, keinginannya. Nah kalau kita, Masya Allah, pagi soto, tolong mangkok, sak mangkok, tidak cukup. 3 mangkok. Sore mestinya itu dihidangkan banyak, incipi ini ndak, entekno kabeh gitu ya. Karena masih dikuasai. Punya keinginan tapi dikuasai oleh keinginannya. Itu bukan lelaki. Lelaki itu kan yang diperbudak keinginan, tapi yang bisa memperbudak keinginan. Itu baru laki-laki. Keinginan itu harus dipegang ya, dikendalikan karena dia kendaraan. Gasen stirono, mobil kok ya. Ini enggak tambah distiri sama mobilnya karena repot ya. Megang setir mobilnya yang gerak sendiri. Wah, mau ke kanan diajak ke kiri, jegur jurang. Ya naudzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Nah, alhamdulillah. Kemudian kalau dia sudah bisa mengalahkan keinginan-keinginannya, maka dia akan bisa berada di hadapannya Allah. Fi hadratillah, di hadapannya Allah. Jadi orang bisa merasakan kehadirannya Allah itu seperti apa itu. Ya gak mungkin susah, mesti tenang. Bayangkan kalau kamu betul-betul didampingi oleh orang yang kaya raya, yang sangat sayang sama kamu merasakan dia ada di sampingmu siap bantu. Masa masih mumet? Urusan duit, gak mungkin toh ya. Tenang, lah, kamu merasa di hadapannya Allah, terasa itu. Ya alhamdulillah kita ya kadang-kadang merasakan ya waktu sholat pas takbir. Allah, waktu Allahnya tok, Allahu Akbar hilang. Di hadapan Allah, waktu Allahnya itu betul merasakan. Begitu Allahu Akbar, bubar. Hilang sudah masuk ke dunia lagi, nggak kerosok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ada rasa itu. Nah itu kalau dinaikkan, jadinya hidupnya semakin tenang. Cara menaikkannya bagaimana? Step sebelumnya, keinginan nafsunya dikendalikan. Ojo diculno gitu, bukan. Kali kekang, dikendalikan. Jelas ibu-ibu? Ibu-ibu pengen beli kudung, boleh, pengen, tapi ojo tuku. Ya Bu, kendalikan gitu. Pengen saya beli, tapi kendalikan. Hanya kalau alasannya diridhoi Allah baru beli. Paham? Ya, alhamdulillah. Lanjut. Saya juga enggak nyangka nih diizinkan Allah menjelaskan semacam ini. Alhamdulillah. Kemudian kalau dia tadi sudah hawa nafsunya tersingkir, keinginan-keinginan tersingkir, otomatis kan enggak kebawa ke maksiat. Yang buat orang itu jadi maksiat kan dikuasai oleh hawa nafsunya, keinginan-keinginannya itu. Gara-gara pengen memuaskan mulut, lihat warung gak jelas halal haramnya.
Akhirnya dikasih tahu orang itu anak haram ya, gak apa-apa pisan-pisan. Naudzubillah min dzalik. Lihat cewek, Masya Allah, orangnya hadir. Sopo ya awakmu. Kita ini laki-laki ya. Lihat perempuan, masih dikuasai keinginan, matanya wahyu, sawangan, wahyu, bahkan sampai pakai zikir segala, kan rotok kurang ajar. Masya Allah. Ini kan rotok kurang ajar, maksiat kok. Beda dengan para wali, melihatnya nggak ada nafsu. Masya Allahnya beneran. Kalau kita kan enggak. Nggak usah saya jelaskan ciri-cirinya ya. Ada nafsu itu bagaimana, paham semua kan ya? Paham. Itu karena keinginannya nggak dikendalikan. Jadi pengen lihat, pengen duduk di dekatnya, pengen ngomong terus sama dia. Padahal haram. Dosa. Karena masih dikuasai keinginan. Tapi kalau ini sudah dicari tekan, otomatis maksiatnya berkurang, maka dia akan berada di hadapannya Allah Ta'ala. Kroso itu. Nah kalau itu sudah, apa yang terjadi, maka dia nanti akan bisa memahami banyak rahasia-rahasia kehidupan ini yang orang lain gak paham. Ya, piye, jenenge rahasia gak boleh dibagi. Ya, syaratnya dapat rahasianya Allah itu tidak membagikan rahasianya Allah. Namanya rahasia, bukan seperti aja ngomong sapa-sapa ya, rahasia. Kan begitu. Kalau ilmu dibagikan, tapi rahasia Allah tidak akan dia share. Rahasianya ya, tapi kalau ilmu yang mendalam dia akan bagikan, rahasianya tidak. Bahkan banyak ilmu itu yang tidak boleh di-share. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya ini punya ilmu-ilmu yang kalau saya sampaikan ke masyarakat awam, maka besok saya akan dihukum mati. Karena dianggap menyampaikan ajaran sesat. Nah, terus kamu mau niru, ya ini kalian aja belum paham. Saya seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin ngawur. Kalau kamu memang ancen ajaranmu ngawur, memang ancen sesat. Kalau beliau ini enggak punya ilmu yang kalau orang awam dengar, orang awam ya, dengar enggak akan bisa terima. Makanya kalau mau menyampaikan ilmu harus lihat audiensnya siapa. Dan enggak semua orang itu perlu tahu semua hal. Jadi ada hal-hal itu memang hanya untuk kalangan khusus. Orang Nabi kita Muhammad SAW ketemu Allah, balik sampai bumi, yang diceritakan apa? Urusan sholat. Emang gak ada yang lain? Ketemu Nabi Adam di langit pertama, ya cuma disampaikan urusan salam. Kakek ketemu cucu ketemu kakek. Emang gak ada yang lain? Ya ada, tapi kan bukan ranah publik, rahasia bro. Ada rahasia-rahasia yang gak boleh dibuka. Ya gak boleh diungkap. Cukup orang awam taunya segini. Dan yang boleh diketahui orang awam itu kita belajar sampai 1000 keturunan gak habis-habis. Ilmunya itu, database itu. Contoh kecil adalah apa yang diketahui oleh sama AI itu, AI itu. Dikit itu. Yang boleh diketahui orang awam. Bayangkan tuh yang diketahui orang-orang khusus tuh kira-kira seperti apa ya, pemahaman khusus tuh. Kayak apa ya. Ya kalau contohnya di Al-Quran nih. Contoh ya di Al-Quran. Satu hamba Allah bisa mindah tahtanya Ratu Balqis dari kerajaan Sabak ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam hanya dengan mengucap Ya dzal jalali wal ikram, bleng, pindah. Nah, sementara kamu sudah ngucap ribuan kali gak pindah-pindah. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Kamunya yang pindah. Yang mau dipindah gak pindah. Karena kita belum tahu rahasianya, itu belum tahu. Cara makainya belum tahu. Tapi pahalanya dapat. Ya dapat sesuatu tapi enggak seperti kalau tahu rahasianya gitu loh. Ibaratnya handphone nih, mohon maaf nih HP. Ya saya tahunya handphone, kenapa saya beli? Karena bisa dibuka rodok gede,
meripat saya kan ya sudah enggak seperti meripatnya orang-orang yang meripatnya masih meripat. Ya, pandangan saya udah enggak seperti pandangan orang-orang yang masih memandang kan. Jadi saya butuh yang besar untuk melihat. Taunya saya ya cuman buat WA, ya kemudian tayangan YouTube, YouTube, lihat IG. Dah, buka kitab. Padahal ini dia punya rahasia fungsi yang banyaknya luar biasa. Yang tahu rahasianya HP ini mengatakan, Beb, ini HP bisa begini. Orang mudeng, orang pengen mudeng. Sepenting iso tanggo WA selesai. Bisa buat kirim pesan selesai, bisa buat telepon selesai. Padahal ini punya fungsi yang luar biasa, banyak fungsinya. Itu baru contoh handphone. Nah, kalimat-kalimatnya Allah tadi itu kita baru dapat seperti handphone tadi ya, dapat fungsinya buat WA aja udah senengnya luar biasa. Ya dzal jalali wal ikram dan berbagai macam doa itu kita baru dapat, ya Allah, kulit yang paling ujung luar, udah senengnya luar biasa. Bayangkan para aulia wa sholihin itu sampai ke intinya, inti. Core of the core. Ancen bahasa Inggrisnya gitu kan ya. Intinya inti. Dari kalimat tersebut. Ya, makanya begitu tahu di antara cara makainya sekali ngucap pindah tata balkis. Ya, pindah tata balkis. Nah, ini contoh orang yang paham rahasia ilmu, bukan orang yang kakean ngomong, wah aku ngerti iki, wah aku ngerti iki, aku iso iki, wah aku ngerti iki. Tong kosong berbunyi nyare. Lihat tuh, dulu waktu SD itu ada drama di radio. Apa itu? Brahma Kumbara atau apa dia? Waktu saya masih SD itu, se-Indonesia Raya itu. Jam sekian nyetel radio, cuman suara tang ting tang ting, imajinasinya lagi seru. Perang gitu kan. Nah, ternyata orang sakti dalam kisah itu adalah yang gak pakai dangting, meneng tok. Diam aja. Cuman musuhnya geblak kabeh. Tong kosong tang ting sing sakti meneng tok. Musuhnya gelundung semua. Jadi orang sakti itu enggak banyak bicara. Ya, dan enggak banyak pola. Diam. Ya ibarat gunung meneng sekali obang gelundung kabeh. Betul. Gunung itu kan enggak banyak gerak ya. Tapi kalau dia angle titik, gimana kira-kira? Masya Allah ya, bahkan angle-nya enggak kelihatan, cuma di bawah ya. Mengerti-ngerti yang bagian mana remuk, bagian mana remuk. Begitulah orang-orang alim, orang-orang soleh. Dia kebanyakan ngomong kelebihan, kehebatan, keluar biasaan, enggak. Yang disampaikan itu yang ajar yang harus diajarkan, halal, haram, bimbing hati, itu yang disampaikan. Kelebihan-kelebihan yang Allah kasih disimpan rapet. Semakin malu sama Allah, ya Allah engkau maha besar. Sekarang semakin melihat kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Dah, alhamdulillah. Hikmah yang ke-13 beres. Padahal ini termasuk hikmah yang rodok abot. Tapi terasa abot atau ringan? Wah sakti semua ini, Masya Allah. Ini hikmah yang ke-13 jenengan bisa jadi paham enteng ini luar biasa ya, luar biasa harus disyukuri. Karena enggak semua orang paham itu, dijelaskan ya, apa kuwi? Orang mudeng. Ya saya enggak ngerti. Makanya kita enggak usah ruwet-ruwet ngomong istilah A, istilah B. Ya praktek saja tadi langsung. Iya, temennya punya utang, lunas, aman. Kowe dongakno wae, aku iso lunasno utangku, enteng. Prakteknya begitu. Ya utangmu piro? 10 juta, bayaran 8 juta. 2 juta ini bayaran apa? Go kowe. Latihannya kan gitu, diskon. Ini ada diskon. Pelunasan utang. Misal begitu. Motornya kok adiknya butuh motor, di rumah punya motor 2, satu dipakai dia, satu dipakai istrinya. Adiknya enggak punya motor. Kelihatan jalan kaki, loh Dek kok jalan kaki kenapa?
motor saya jual mas. Kenapa dijual? Ya buat keperluan sehari-hari. Tidak punya motor kamu? Tidak punya. Ambil tuh di rumah ada 2, pilihan saya seneng, cukup siji. Wih mas tenan gue. Nah, mas yang tenan tambah kakek pola. Makanya kerja yang bener. Uang kok dal. Mangilang ngeluh awakmu mumet. Sing bener kerjane iki tukang emas kuwi. Nek kang emas ki ora kaken pola. Ambil. Di rumah ada 2. Pilih yang kamu suka. Wah, dia seneng tuh ya. Alhamdulillah. Suwun Mas. Ya. Melangkah dengan mantap. Istrinya juga sama. Loh, motornya mana? Itu dibuat Adinda. Yang mana? Yang itu. Nah kenapa enggak diambilkan baru? Kok mbok kayak bekas? Ngono kok ngaku Mas. Masya Allah. Memang ini istri solihah. Masya Allah. Hadir orangnya hadir di alam mimpi. Paham ibu-ibu? Apa? Jawab suaminya, ya aku pengen tuku sing anyar, tapi duit gak ana. Lah itu apa artinya saya punya gelang di lemari itu. Ambil gelang saya, jual sana, belikan yang baru. Masya Allah, hadir orangnya. Tapi mungkin di sinetron mana, bahkan di sinetron pun enggak ketemu loh itu. Saya belum ketemu sinetron yang model begitu, belum ketemu. Makanya saya perlu kok buat sinetron begini perlu ya. Lewat pengajian gini aja ya, siapa tahu ada yang punya ide nanti disinetronkan. Yang model begini kan manfaat gitu ya. Manfaat. Ini contoh langsung praktek dalam kehidupan. Hikmah yang 13 praktek, no, ya pelan-pelan, jangan ekstremis langsung ya. Pulang ke rumah marani istrinya, motor 2 kasihkan 1 tetangganya, 1 adiknya. Besoknya jalan kaki, perang mbak bojo. Gak kuat akhirnya tambah jeduk-jeduk nosirah. Kan begitu, step by step diajak bareng-bareng ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah. Insyaallah nanti Jumat depan kita sambunglah lagi. Pengumuman dari saya bagi yang mau ikut andil untuk semua kegiatan Majlis Ar-Raudhah untuk pembangunan yang terus berlangsung dan pelunasan tanah yang kami angsur tiap bulan tuh nilainya ratusan juta tiap bulan, maka bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor ya. Nomor rekening tertera di layar monitor. Insya Allah barokah manfaat dunia akhirah. Yang kedua, bagi yang mau ikut program 1 hari 1 ilmu. Oh, ini dulu deh ya, bagi yang mau ikut kelas online ya, bagi yang mau ikut kelas online besok hari Sabtu malam Ahad saya selenggarakan kelas online jam 8 sampai jam 10 malam dengan tema ikhtiar rezeki ala orang soleh. Ya, ikhtiar rezeki ala orang soleh dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Cara daftarnya ketik di browser raudhah.info. Itu hasilnya ya untuk kegiatan majelis juga insya Allah. Kemudian yang ketiga, bagi yang mau ikut program 1 hari 1 ilmu, bisa daftar dengan ketik ayo join, itu salah ya, bukan itu. Ya, yang di layar tolong diganti. Nah, ayojoin.com, ya bisa ketik ayojoin.com. Di layar monitor mungkin sudah tampil sekarang, nah, ayojoin.com. Ini adalah program newsletter WhatsApp. Setiap hari sedikitnya saya kirimkan 1 nasihat ya dari WA khusus saya, 1 hari 1 ilmu, biaya langganan 1 bulan Rp100.000. Kalau mau ikut andil majelis, salah satu caranya dengan mengikuti program-program yang tadi saya sebutkan. Kemudian ini yang paling penting dari yang semua yang penting tadi itu. Ya, catat nomor WA saya yang udah saya umumkan Jumat yang lalu, dicatat itu 0851 903 44818. Ini nomor WA saya yang terbaru dan doakan ini bisa istiqomah ya. Bisa istiqomah manfaat dunia akhirah. Silahkan yang mau tanya seputar kegiatan majelis, mau nanya sama saya, kirim aja ke nomor tersebut. Itu nomor saya pegang langsung di sini. Ya, nomornya ada di sini.
Tapi jangan ditelepon, nggak akan saya angkat. Ya nggak akan saya angkat karena ini nomor untuk perpesanan WhatsApp, ngobrol aja di WhatsApp dan itu pun kalau ngobrolnya jelas akan saya respon. Tapi kalau ngobrolnya nggak jelas, mohon maaf saya nggak sanggup respon. Kadang ngirim pesan itu panjangnya 10 halaman. Lu beneran ada 10 halaman. Ya saya scroll, tapi nggak saya baca. Ujungnya apa saya lihat, oh minta doa Al-Fatihah. Ya, saya bacakan Fatihah bener. Saya kalau tulis Al-Fatihah itu artinya saya bacakan Al-Fatihah, bukan cuma nulis Al-Fatihah gitu, enggak. Ya saya bacakan Al-Fatihah tapi saya ajak yang bersangkutan untuk sekaligus baca. Jadi kirim pesan ke nomor 0851 903 44818, ini nomor khusus saya, nomor resmi saya untuk berkomunikasi dengan teman-teman saya dimanapun berada. Ya, silahkan di-share kepada keluarga, kerabat dan sahabat. Termasuk kalau ada yang pengen saya hadir di majelisnya ya, ke situ saja, ke nomor itu. Kalau kebaca ya, kalau kebaca ya kebaca. Dan yang super penting, saya ajak semua umat Islam dimanapun berada, ya untuk hadir ke majelis ilmu, dimanapun majelis ilmunya. Karena majelis ilmu itu akan menjaga hati kita dan membuat pikiran kita itu jadi nyaman dan tenang. Nah khusus warga Indonesia, dimanapun berada, kalau pas lewat Solo, hari Jumat malam Sabtu, ayo mampir ke Majelis Ar-Raudhah. Minimal dapat minum, dapat roti, dapat kopi, dan makan nasi sepulang nanti. Iya, walaupun ya ala kadarnya insya Allah barokah. Yang paling mahal, insya Allah kalau di sini mau toleh kanan, toleh kiri akan dapat teman. Ya akan dapat teman. Ini semua orang baik ya, tinggal dijawil kanan kiri dari mana mas, ngobrol, dapat teman kan lumayan. Kalau pas ke Karanganyar kok punya teman di Karanganyar, Sukoharjo punya teman di Sukoharjo. Pas ke Solo dari Karanganyar punya teman di Solo. Kan semakin banyak teman semakin enak hidup. Perbanyak teman itu jadinya punya rumah banyak. Kalau temannya banyak, rumahnya banyak. Hakadza wa'alafu minkum. Akhiran satu Al-Fatihah untuk kakaknya dari salah satu jamaah kelas online yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan kakak beliau walaupun tidak saya sebutkan namanya dan juga keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia walaupun tidak saya sebutkan namanya, semoga semuanya di alam barzah sana diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan kuburnya kubur yang penuh dengan rahmatnya Allah Ta'ala, kenikmatan Allah Ta'ala, diletakkan rohnya bersama para nabi, para wali, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Dan semoga kita semua diberi panjang umur dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kekayaan, kebahagiaan, dan kelak diakhiri dengan husnil khatimah ala hadhiniyah, wa lakunatin salihah jami'an nafi'ah wa alaman habuna ali, wa ila hadratin Nabi SAW al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya silakan kalau mau kirim pesan WA ke saya, mau sekedar testing juga boleh ya, kirim WA ke nomor yang tadi itu. Insyaallah akan saya simpan namanya. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati. اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Silahkan dibagi hidangannya, insyaallah barokah manfaat. Itu di depan saya lagi renovasi kantor